mulai aja ya. Kita lanjutkan materi kita yang kemarin, bagian terakhir dari rangkaian aritmatika. Kemarin kita sampai ke penjumlahan paro ya, penjumlahan penuh. Saya inikan dulu ya, ulang sedikit baru kita langsung. Sampai di sini kita kemarin ya, dan jumlah penuh ya, penuh nanti. Kita lanjutkan lagi. Kita review sedikit ya. Di penjumlah paro adalah penjumlahan dua buah bilang biner ya, dengan dua buah bilang biner pada satu saat, pada saat yang bersamaan maksudnya ya, hanya dua buah bilangan biner. Jadi dia hanya bisa menjumlah 4 kombinasi ya, dari 00, 0 ditambah 0, 0 ditambah 1, 1 ditambah 0, 1 ditambah 1. Nah, hasilnya adalah dari eksklusif OR ya, atau penjumlah paro. Jadi jika berlawanan dia akan 1 ya, yang sama dia akan 0. Jadi 0 tambah 0 ya hasilnya 0. 1 tambah 1 juga hasilnya 0. Nah, kan carry-nya adalah N. Dia akan pada saat 1, 1 dia akan 1. Kecuali itu dia akan 0. Nah, itu dia penjumlah paro. Penjumlah penuh adalah jika kita membutuhkan lebih dari 2, masih ada 3 ya, umpamanya nanti untuk penjumlah jajar. Nah, diperlukan penjumlah penuh karena dia ada bawaan. Ada 3 di inputnya ya. Jadi penjumlah penuh itu terdiri dari 2 penjumlah paro atau half adder, kemudian carry-nya masing-masing carry, ada 2 carry kan, dihubungkan ke OR. Nah, itulah hasil carry active. Sedangkan jumlahnya adalah eksklusif OR yang rangkaian half adder yang kedua. Di mana C masuk ke masing-masing N dan XOR, eksklusif OR. Sedangkan N dua-duanya masuk ke OR. Sedangkan eksklusif OR yang pertama sama masuk ke N dan eksklusif OR yang kedua. Jadi di sini ada 3 input. Nah, sama jumlahnya akan 1 jika ada salah satunya yang 1. Sedangkan carry-nya jika ada 2 yang 1. Sedangkan dua-duanya 1 pada saat A, B, dan C-nya 1. Lihat, pada saat C-nya 1 dia jumlah akan 1. B yang 1 dia juga akan 1. A yang 1 dia juga akan 1. Nah, ya. Kalau 2 dia akan 0 ya, selain 0 ya. 2 dia akan 0. B dan C1 dia output 0. Tetapi bawaannya 1. Tadi dia 1 bawaannya 0 ya. Kemudian A dan C1 dia juga 0, bawaannya 1. A dan B1 dia juga 0, bawaannya 1. Tiga-tiganya 1 baru. Nah, lebih mudah ini ya. Nanti ada untuk pengurang itu, pengurang paro sih masih mudah, tetapi nanti pengurang penuh akan susah untuk pada saat C-nya 1. Nah, sedangkan makanya digunakan nanti pengurangan itu dengan cara menjumlah. Nah, itu komplement ya. Nah, sekarang kita masuk ke penjumlah jajar. Nah, sebelum masuk ke jajar, simulasi saya tampilkan dulu yang kemarin ya. Bentar. Baru kita mulai dari nanti penjumlah jajar ya. Sebelum penjumlah jajar, kita tampilkan hasil dari penjumlah penuh, penjumlah paro dan penjumlah penuh. Ini apa dari kemarin? Tampilan tadi ya, tampilan tadi. Sedikit. Ya. Ini jika kita boleh inputnya 00 ya. Jika 00, jumlahnya akan 0, bawaannya juga 0. 01
jumlah 1 bawaan 0. 1 0 jumlah 1 bawaan 0. 1 1 baru dia hasil bawa jumlah 0 bawaan 1. Itu penjumlah paro hanya 2. Nah, kalau penjumlah penuh ini penjumlah penuh, 2 buah penjumlah paro yang output N-nya dikeluarkan. Nah, jika salah satu di baru outputnya kan 1. Jika 0 semua ya sama ya tadi. Inputnya 0, hasilnya 0, dan apa namanya bawaannya juga 0. Sedangkan pada saat jika ada salah satu, umpamanya A-nya 1, output akan 1. Jumlah akan 1, carry akan 0. B-nya 1 sama dengan tadi kan. Maksud C-nya 1 itu juga sama. Nah, kalau inputnya 2, A dan B umpamanya, dia akan 0, carry-nya atau bawaannya yang 1. Umpamanya A dan C 2 sama, hasilnya 0, carry-nya yang 1. Kemudian atau B dan C sama, dimanapun dia jika 2 outputnya akan 1. Nah, kalau tiga-tiganya baru dia yang outputnya akan 0 ya, output 1 jika salah satunya 1, dimanapun ya A, B atau C salah satunya. Tapi jika 2 jumlahnya akan 0, bawaannya yang 1. Nah, jika 3 baru hasil 1, jumlah dan bawaan 1. Nah, itu dia. Nanti kita masuk ke kalau ini akan hanya 3 buah bilangan binar. Nah, penjumlahan yang biasa kita gunakan biasanya adalah penjumlahan beberapa bilangan ya, sekaligus gitu kan. Bukan hanya satu kolom saja. Nah, ini nama penjumlahan jajar. Penjumlahan jajar adalah menjumlahkan 2 buah kelompok bilangan binar. Ya. Umpamanya A0 sampai A3. Dijumlah dengan B0 sampai B3. Jadi ada 4 bit. Kalau kita gunakan penjumlah yang tadi, penjumlah penuh tadi, atas dulu kita, ini akan sangat kompleks. Ada untuk satu kolom ini dia kan, berarti 4 kali ini. Ya, 4 kali ini. Dibutuhkan untuk jumlah 4 bit. 4 bit ya. Dengan 2 kelompok 4 bit. 4 kali ini. Nah, tapi sudah disediakan IC-nya. Tidak perlu kita merangkai full adder 4 kali untuk 4 bit. Ya kalau 8 bit, 8 kali. Nah, ini dia dalam satu IC nih. Full adder ini dia dalam satu IC 4 bit. Jumlahkan A0 sampai A3 dengan B0 sampai B3 dengan carry-nya sampai dari C0 sampai C4 nanti sama dengan jumlah. Ini udah ada di satu paket IC dia ya. Kita lihat nanti. Ada 8 inputnya untuk ABC-nya, kemudian ada carry-nya, satu, dua ya, C0 dan C4 yang ini, yang lain kan di dalam. Di sini dia C0 dan C4 yang di ujung. Jadi ini ada 8, 10, ya, tambah lagi ini outputnya 14, jadi di kaki 16 ini ya, IC-nya. Nah, ini dia. Jumlahnya ya udah tadi penjumlah edar full edar kalau jumlah kan mudah ya jika dua-duanya 0 pasti hasilnya 0. Ini kan C ininya 0 ya. Kalau di praktek boleh nanti dibiarkan ya. Nah, jika A-nya 1 maka outputnya 1 ini akan 0. Jika B-nya 1 ininya 1 ininya 1. Jika dua-duanya baru dia akan 0 ininya saat ini 0 ya, yang pertama. Kalau yang pertama tidak ada bawaan, makanya si carry-nya 0. Ini baru ini, kalau ada 3. 3 ya, 3. C-nya bisa 0, bisa 1. Kalau yang pertama, C-nya pasti 0. Karena tidak ada bawaan sebelumnya. Nah, kalau yang pertama tidak ada bawaan. Kecuali ini ada koma di belakangnya, itu baru bisa ya. Ini kan enggak. 4 bit. Bit yang paling kanan tidak ada bawaan. Sebenarnya hanya cukup dengan half adder ya, tapi rangkaiannya semua menggunakan full adder. Karena apa nanti
ini nanti kalau dia 8 bit, nanti C0-nya akan kepakai untuk dia. Nah, ya. Jadi dia bisa nanti ini digabung lagi 8 bit, 12 bit gitu ya. Nah, itu bisa tinggal 3 IC kita nanti C0-nya kepakai, C0 yang IC kedua menjadi C terakhir hubungan C4. Nah, makanya ada C0. Padahal kalau dia hanya untuk pertama saja itu nggak perlu. Ya. Nah, dia hanya 2 bit, tapi dia maka C0-nya 0. Ini baru 3. Jika salah satu, jika 3 dengan 0, hasil akan 0, bawaan 0. Jika salah satu, 1, ya. Jika salah satunya 1, maka hasilnya akan 1 ya, mulai dari ini ya. Mau A1 atau B1 atau C-nya yang 1 bawaan tadi ya. Jika ada 2 yang 1, A atau B, B atau C, A atau C1, dia akan 1. Akan 0, bawahnya akan 1. Jika 3-nya 1, baru 1. Itu seterusnya. Nah, dari penjumlahan, kemungkinan di 4 bit bisa jumlahnya itu 5 bit. Jika kolom terakhir ini mempunyai bawah. Jika tidak, ya sama. Tapi kalau pengurangan tidak mungkin lebih. Sama aja, bisa kurang malah dia. Tapi tetap 4 bit, cuma terakhirnya 0. Ya. Makanya ini bisa 5 dia, makanya ada S4. S ini sum ya. Sum jumlah ya. Jumlah bit pertama, bit kedua, bit ketiga, bit keempat, bit kelima. Ini bisa ada. Nah, makanya carry terakhir itu adalah sama dengan jumlah. Nah, ini kita ambil contohnya nanti dengan simulasi aja ininya ya, mengerjakan ini. Contohnya umpamanya nih, ada 4 bit 1011 ditambah dengan kelompok bit berikutnya, 4 bit berikutnya 0111. Kalau kita apakan desimalkan nih, yang di atas itu adalah 11 ditambah 7 ya. Jadi 14 nanti ya. Kita lihat hasilnya. Kalau sini kan dia 18. Di sini 1 tambah 1 hasilnya 0 ya, karena ini 0 ya. 1 tambah 1 tambah 0 hasilnya 0, bawaan 1. 1 tambah 1 tambah 1 hasil 1, bawaan 1. 0 tambah 1 tambah 1 hasil 0, bawaan 1. 1 tambah 0 tambah 1 hasil 0, bawaan 1. Benar, kalau diubah datanya, ulang lagi kita di awal. Nah, kita gunakan simulasi aja biar lebih datanya bisa berbeda tanpa kita mengulang hitung ya. Nah, bentar, ini sudah full. Ini ada 4 bit. A, B, di sini A, B, C, D ya. Dia bisa A1, A2. Ya. A, B, C, D. Bentar ya. Empat bit, ini B-nya 4 bit. Nah, ini dia, nah sebesar ini ya. Ini IC-nya nih. Nah, ini A-nya, input A, ini input B. A dijumlah dengan B. Ini hasilnya. Nah, carry-nya tidak di ini semua ya, hanya carry pertama dan carry terakhir. Kan di pertama ini nanti kalau ini 2 kelompok, nanti ini menjadi gabung disambung dengan C4. Nah, C4 sama dengan jumlah yang terakhir. Nah, misalnya bisa 1 ya. Makanya jumlahnya 3 ditambah dengan carry terakhir. Sama dengan gambar tadi ya. Nah, kita coba isi. Ini ya. Ada, nah tadi berapa? Ini dulu ya. Nilainya adalah 1011, 11 ditambah dengan 7. 11 tambah 7 ya. 11 berarti 8, 10, 11. 7-nya, nah, ya, jalankan ya. 8, 10, 11 tambah dengan 7. Soalnya 18 ya. Ini bawaan 1 kan. 16 tambah 2. Sekarang kita balik. Ininya yang 11. 11, 8, ya. Ini 7. Sama ya.
A tambah B sama dengan B tambah A. Tapi ke pengurangan jangan segitu ya. Nah, jadi nanti bisa minus. Hasilnya beda. Karena A dikurang B tidak sama B dikurang A. Tidak sama. Nah, dia jika salah satu, di akan satu, ada dua yang satu, maka jika dia hasilnya 0, bawaannya satu. Jika tiga-tiganya satu, bawaan hasil dan bawaannya. Nah, ini dia kan. Nah, ini cuma 15. Ditambah 15. Dapatnya 30. Ini 16, tambah ini 16 kan? Ini tambah 14. Kalau satu lagi 15. 8, tambah 4, 12, tambah 2, 14. Tambah itu maksimal. Bisa penuh satu semua ya. Ya, nah 8. 8 tambah 15 tambah 15. Ini ya. Dan jumlah jajak. Kalau kita secara manual, seperti tadi, data berubah, nanti kita hitung lagi dari bit pertama sampai dengan kelompok pertama, baris kolom pertama dengan sampai kolom terakhir. Dulu ya, saya ini dulu. Nah, kita masuk lagi ke apa ini ya? Untuk jumlah jajar ya. Ini tabel ini kembali lagi ke tabel yang sebelumnya ya, full adder. Nah, kalau itu dihafal juga gampang. Nah, ini tadi kan, jika salah satu A atau B atau C-nya 1, maka jumlah akan 1. Jika ada A, B atau C-nya 2 yang 1, makanya jumlah akan 0. Bawaannya 1. Sedangkan tiga-tiganya baru. Kalau semuanya 0, ya keduanya 0. Nah, itu dia. Ini tabel nih. Yang untuk mengisi tabel ini. Rangkaian ini. Jadi ya. Rangkaian ini. Kalau tidak, tabelnya nggak bisa. Nah, kalau simulasi kan langsung dapat. Ini isi dia. Nah, kemudian ini contohnya tadi. Isiannya ya. Nah, kalau berubah. Pengurang dengan komplemen. Kalau langsung pengurangan. Karena dia pengurang komplemen ini adalah pengurang dengan cara menjumlah. Cuman kelompok pengurangnya dibalik. Nah, ya kan? Dengan kemarin nih. Kalau pengurang langsung nih ya. A3, A2, A1, A0 dikurangi dengan B3, B2, B1, B0. Namanya Y3, Y2, Y1, Y0. Kalau kurang ya. Tapi kalau dengan cara komplemen, berarti A3 sampai A0 tetap, sedangkan B3 dengan B0 dibalik. 1 jadi 0, 0 jadi 1. Makanya pada pengurangan seperti ini, komplemen berarti kalau 4 bit semuanya harus 4 bit. Kalau kurang ya tambahkan 0 ya. Karena dia nanti dibalik. 0 itu bisa berubah jadi 1. Kalau kosong tidak bisa berubah jadi 1 atau jadi 0. Makanya harus, kalau dia umpamanya A-nya 4 bit, berarti B-nya juga ditulis 4 bit. Walaupun 0 ya. Makanya 01117 umpamanya kan. Itu ditulis 011. Kalau 4 3 umpamanya ditulis juga 0011. Jangan tulisannya 11. Karena di atasnya adalah 4 bit. Tapi kalau di atasnya 3 ya juga 3. 5 ya juga 5 gitu ya. Sama A-nya 5 bit, bawahnya juga 5. Kalau nggak ada ditambahkan 0. Nah, gitu ya. Sama 0 berarti ke kiri kan. Karena dia mau dibalik nanti 0 itu dibalik bisa jadi 1. Tapi kalau tidak ada, tidak bisa kita balik. Nah, itunya. Contoh ini rangkaiannya. Full adder juga yang tadi. Full adder. Tetapi input B-nya dibalik dulu. Kemudian, ini C4 nih ya. C3, C4 itu dijumper ke C0. Tadi kan C0-nya kosong. C4-nya menjadi jumlah yang terakhir. Kalau pengurang tidak mungkin lebih dia. Jika 4 bit yang dikurangkan, pasti dia paling banyaknya 4 bit. Bisa kurang iya ya, tapi tidak bisa lebih. Berarti kurang artinya bit yang besarnya jadi 0.
Tapi kalau penjumlahan bisa lebih jika kelompok kolom yang paling besar ada mempunyai bawaan, sehingga dia menjadi tambah 1 bit daripada jumlah yang dijumlah kelompoknya ya. Kalau kelompoknya 4 bisa dia menjadi 5. Kelompoknya 6 bisa jadi 7 seterusnya. Tetapi kalau pengurang tidak mungkin. Jadi kalau 4 bit ya hasilnya ya maksimalnya 4 bit. Nah, ini dia rangkaiannya. Full adder juga. Ya. Tapi B-nya dibalik. Kemudian C4 dijumper ke C0. Jadi mengurang dengan cara komplemen. Itu dia. Nah, ini sambil contohnya. Nah, ini kalau secara komplemen kan seperti ini. Umpamanya, makanya di atas kan 12, di bawahnya 7. Jangan 7-nya tulis 1-1 saja, 1-1-1 gitu ya. Tapi 0-1-1-1. Kalau di atasnya 5 bit, tulis lagi 0-nya di depan. Karena dia mau dibalik. Tapi kalau 0 ini tidak ada, ya hasilnya nanti 0. Di jumlah nanti 12 ditambah dengan 0, ya 12. Tidak ada bawaan, berarti dia dibalik. Jadi harusnya negatif dia kan. Nah, ini kan tidak. Kalau umpamanya 0-nya nggak ada, nah selesaiin aja ya. Copy paste dulu ya. Oh, ini udah copy paste ini ya, nggak bisa. Bukan rumus. Bisa. Oh, ini masih bisa. Nah, copy paste dulu. Umpamanya saya tambahkan dulu, nanti saya hapus lagi ya. Nah, jadi harus ditulis sama itunya ya. Yang di bawah saya ubah ya. Tetap bisa tetap. Perlu ya, ketahuan nanti. Untuk penulisan ininya harus ditulis 4 bitnya, bukan kosong. Nah, pamannya kalau seperti ini ya. Namanya 0. Ini akan menjadi 0 kan? Nggak ada kan? Nah, kalau kita jumlah, ini dapatnya adalah 12. Berarti kalau ada, ini kalau nggak muncul ya, nanti saya ini dulu. Ini kan dia bukan ditambah 1, tetapi dia dibalik. Jadi 00 11. Disebabkan ini nggak bisa dua-dua deh ya layarnya. Nah, makanya hati-hati kalau disamakan jumlah bitnya. Negatif. Bentar, saya tampilkan ya. Keduanya. Nah, kalau nggak kita samakan bitnya, ini 1100 gitu ya. Sedangkan ininya kosong. Ini kurang kalau ditambahkan 1 jadi 0, jadi 1. Ini nggak ada 0, jadi 0 semua. Ini kita jumlah 12. 12 itu tidak ada bawaan kan? Kalau tidak ada bawaan dia dibalik. 1 jadi 0, jadi minus 3. Masa 12 dikurang 7 minus 3. Nah, itu hati-hati ya. Ini harus tambah 0. Kenapa tadi yang di atas? Nah, tambah 0. Nah, nggak boleh. Seperti ini. Jadi bitnya apa? Jumlah. Nah, ya. Jumlah bit harus sama. Makanya sama-sama 4, sama-sama 8, sama-sama. Misalnya sama-sama 4 bit atau sama 6 bit.
Kalau tidak sama, tambahkan 0. Supaya nah, itu deh ya. Sengaja semerah. Ini contoh bitnya tidak disamakan. Jika bit tidak sama, seperti contoh 2, hasil akan salah. Nah, itu jadinya. Untuk saya hapus, saya tambahkan aja. Nah, itu dia ya. Jadi kita harus hati-hati kalau komplement ya. Karena jumlah nilai 0 itu berharga. Ya, berharga bukan artinya tidak ada ya. Jadi dia punya nilai. Jadi ya, hati-hati dalam komplement. 4 ya tambahkan 0, yang di atas ya, yang benaran di atas. Nah, bit ya di bawah bit 3 tambahkan 0 depan. Sama juga waktu kita mengelompokkan konversi dari binar ke oktal atau oktal ke heksa gitu ya. Nah, itu kelompoknya dari 4 jadikan 4 semua. Kalau enggak tambahkan 0. Kalau bilangan bulat tambahkan 0 ke kiri pasti ya. Kalau kelompoknya bilangan pecahan pasti tambahkan ke kanan. Sama ini ya. Jadi harus masing-masing bitnya sama. Kalau umpamanya pecahannya juga sama. 2 angka belakang koma sama-sama 2 angka juga. Walaupun yang satu dia 0 bilangannya ya. Tetap. Nah, ini dia dapatnya tadi kan. Nah, rangkaiannya. Nanti kita ini rangkaiannya. Nah, kita coba ininya. Nanti baru kita simulasikan hasilnya ya. Berarti harus sama tadi. Kalau tidak, hasilnya menjadi negatif. Ini salah. Nah, ini belum saya tulis. Ini salah. Gitu ya. Hati-hati penggunaannya. Nah, nanti contoh simulasinya nanti setelah maghrib kita ya. Ini yang ininya dulu. Ini.
contoh mana? Nah, ini dia contohnya tadi. Nah, di sini kalau secara hitungan manual ini, nah karena ada umpan balik kan, ini. Nah, padahal di sininya kita belum tahu C0 ini ditentukan oleh C4. Jadi untuk mendapatkan nilai pertama, kita ambil nilai terakhir. Nah, gimana caranya kan? Nah, makanya untuk ini dalam perhitungan manual kita taruh dulu salah satu nilai. Karena enaknya benar di situ. Hanya dua kemungkinan ya. Kalau C0 ini bukan 1, ya dia 0. Dan harus hasilnya sama dengan yang di ujung. Kalau nggak sama harus nilai terakhir itulah yang benar diulang lagi nilainya. Pertama kita anggap 0 dulu. Gampang. Kemudian ininya dibalik ya. Jadi hasilnya yang B-nya dibalik. Jadi 1 jadi 0, 1 jadi 0, 1 jadi 0, 0 jadi 1. Jadi yang jumlah ini. 0 tambah 0, tambah 0 yang pertama dulu ya. 0 tambah 0 tambah 0, 0. Bawaan 0. Sama ya. 0 tambah 0 tambah 0, 0. Bawaan 0. 1 tambah 0 tambah 0, hasil 1 bawaan 0. 1 tambah 1 tambah 0, hasil 0 bawaan 1. Ini kan sama kan? Di depannya 0, di bawahnya ini 1. Ini kan nggak sama. Kalau hasilnya ini 0 tadi, itulah benar hasilnya. Tapi karena nggak sama, ulang lagi. 1 ini dibawa ke ujung. Ya, ujung kan? Nih, bawa ke ujung. 1 yang di ujung. Kalau umpamanya tadi kita anggap 1, hasilnya 0 juga gitu. Umpamanya tadi 1, tapi hasil akhirnya 0. Kita bawa 0 itu ke ujung ulang. Misalnya sekarang yang belakang nih ya. Nah, kalau umpamanya tadi 1, dapatnya 0 juga gitu. Yang belakang. Tapi kalau di sini 0, hasil ujungnya 0. Udah, itulah hasilnya. Di sini 1, hasil ujungnya 1. Ini hasilnya. Nah, ini kita hitung 1 lagi. Yang keduanya. Yang 0 tadi nggak dapat. 1. 0 tambah 0 tambah 1. Dapatnya 1 bawaan 0. 0 tambah 0 tambah 0. Dapat 0 bawaan 0. 1 tambah 0 tambah 0. Dapat 1 bawaan 0. 1 tambah 1 tambah 0. Bawaan 0 tambah 1. Ya, udah kan? Ini 1 di bawah 1 kan. Nah, ini hasilnya. Jadi, sama dengan ini tadi kan? Nilainya adalah 14 dikurang 7 dapatnya 5. Ini dapatnya 5. Kalau ini kan depan yang di atas kan 4. Salah kan? Tapi kalau dari simulasi ini langsung dia yang loopnya dia yang nyari langsung ya. Kita tidak perlu mengisikan ini. Langsung dia loop sendiri. Hasilnya langsung dapat yang di bawah. Tidak perlu lewat yang salah dulu. Kalau ini yang salah belum, tidak semua hitungan bisa salah. Bisa saja nanti dia benar. Tapi nilai ini diganti lagi belum tentu yang satu yang benar ya. Bisa saja 0. Nah, gitu dia ya. Tapi kalau dengan simulasi, nah kita langsung dapat hasil akhirnya langsung. Ya. Nah, untuk simulasinya nanti kita kerjakan setelah maghrib ya. Nah, kita maghrib dulu. Kita istirahat maghrib dulu ya. Sholat maghrib. Oke, kita ini lagi. Baik, Pak. Ya, baik tadi dari jumlah jajar ya, pengurang dengan komplement 1 ya. Pengurang dengan komplement 1. Sama dengan menjumlah ya, dengan pengurangnya dibalik. Nah, kemungkinan 2 hasilnya kan. Namanya pengurang ya bisa positif bisa negatif ya. Kalau penjumlah pasti dia selalu positif. Dan jumlah bitnya sama antara pengurang dengan dikurang dengan hasil. Sedangkan kalau penjumlah bisa dia jumlahnya lebih 1 bit gitu ya. Ya, kolom terakhir itu membawa bawaan, ada bawaannya. Kurang. Jadi kalau karena dia dipergunakan adalah untuk dibalik, ya, jadi pengurang itu harus disamakan dengan yang dikurang. Ada 4 di atas, berarti pengurangnya juga 4. Berkurang ditambahkan 0. Nah, ke kiri berarti ya jangan di belakang ya, di depan. Ya, yang kosong tadi yang ditambahkan dengan 0. Tidak boleh kosong. Nah, kalau kosong tadi udah kita lihat ya, kita lihat. Nah, kan? Jadi kalau hasilnya ini dia menjadi 5, 12 dikurang 7 dapatnya 5. Nah, dengan rangkaian apa dengan teori. Kemudian kalau kita hitung dengan tanpa
menyamakan jumlah bitnya gitu ya, jumlah bitnya tidak disamakan, maka nanti dia jumlahnya bukannya dapat 5 tetapi dia malah -3. Jadi salah kan? Salah dia. Makanya harus sama kalau untuk komplement ya, karena dia 0 itu bisa menjadi 1. Kosong tidak bisa menjadi apa-apa. Nah, ini yang kedua, pengurang komplement 2. Nah, di sini kita kemarin sudah belajar juga masalah inverter, pembalik ya, pembalik, di mana pada saat subnya 1, dia hanya menyalurkan. Nah, itu sama dengan kabel ya. Kita buat yang ini gitu sebenarnya kan. Tapi karena dia ada, kalau dia 1, malah dia membalik. Nah, kalau membalik sama satu, kalau hanya membalik, kita lebih baik menggunakan not, hanya satu kaki ya, satu input, satu output. Dalam satu IC-nya dia ada 6, kalau SOR ada 4 cuman ya. Nah, di sini dia cuman hanya bisa membalik saja, menyalurkan nggak bisa. Tetapi dengan exclusive OR, nah, dia bisa membalik dan bisa menyalurkan dengan mengubah nilai subnya. Kalau dia 0, nah, datang lagi 0, berarti kan 00 dia akan sama dengan 0 kan. Nah, kalau di 1, 1 dia sama dengan 1. 0 sama dengan 1. Nah, itu dia, makanya dia kalau 0 dia hanya menyalurkan. Kalau 1 dia akan membalik. Nah, ini dia kita gunakan. Jadi rangkaian ini awalnya memang diciptakan untuk pengurang, tetapi dia bisa juga untuk penjumlah dengan mengubah sub. Nah, kalau penjumlah kan nggak perlu exclusive OR. Tetapi ini rangkaian 2 fungsi gitu ya. Bisa sebagai kalau komplement 1 kan hanya not ya. Tapi dengan exclusive OR dia bisa menggunakan 2 perintah. Untuk membuat dia sebagai penjumlah, subnya ini kita jadikan nilainya 0. Akan untuk dia pengurang, subnya jadikan 1. Ya, output ke ender ini dia sudah dibalik. Nah, jadikan 1 dia, di mana ininya S0-nya menjadi 1 juga kan. Kan pada saat penjumlah, ini S0-nya harus 0 kan, tidak ada bawaan. Subnya 0 ya. Nah, ini kita lihat contoh, nanti kita simulasikan contohnya. Nah, tentunya di sini dia pada saat subnya 0 dulu. 10 dengan 5 ya, 10 dengan 5, A-nya 10, B-nya 5. Kita simulasikan ya, subnya 0. Nah, kalau di sini dia pada saat 0, ini kan 0 ya. 0. Jadi exclusive OR 1 dengan 0 hasilnya 1 kan, kalau berbeda 1. Karena ini sudah 0, 1. Kalau sama nanti dia 0. Berbeda 1, sama 0. Nah, jadi yang dijumlah ini 1 ditambah 1 tambah 0. Hasilnya 0, karena 2 ke 1 ya. Hasilnya 0 bawaan 1. 0 tambah 0 tambah 1 hasil 1 bawaan 0. 0 tambah 1 tambah 0 hasil 1 bawaan 0. 1 tambah 0 tambah 1. 1 tambah 0 tambah 0 dapatnya 1. Bawaannya 0. Apa ini? Jadi hasilnya nah, ini hasilnya adalah 110. Jadi berapa dia nih? 14 kan? 14 berarti dia 9 ditambah 5, 14. Nah, kalau dia 1, nilai yang sama. Kalau dia 1 ya, sama. Nah, sama tadi ya, kalau dia 1. Jadi 1 berarti S0-nya juga 1 ya. Bawaannya ya. Bawaannya juga 1. Ya, bawaannya lah, carry-nya. Kemudian di sini 1. Nah, 1 kalau sama 1 dengan 1 dapatnya 0. 0 dengan 1 dapatnya 1 berlawanan. 1 dengan 1 dapatnya 0. 0 dengan 1 dapatnya 1. Nah,
Ini baru ini kita bilang 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 0 tambah 1 dapatnya 0 bawahan 1. 0 ditambah 1 ditambah 1 dapatnya 0 bawahan 0 ditambah 0 ditambah 1 dapat 1 bawahan 0. 1 ditambah 1 tambah 0 dapatnya 0 bawahan 1. 1 1. Nah, ini dia. Nah, ini enggak di bawah ya. Tidak digunakan kalau untuk pengurang ya. Pengurang tidak digunakan. Pada sub 1 ini enggak digunakan. Dapatnya adalah 4. Jadi 9 dikurangi 5 dapatnya 4. Nah, kita simulasikan lagi ya. Kita simulasikan. Kita tampilkan simulasinya. Nah, ini dia. Sama ya. Nah, ininya channelnya ya. Dimasukkan ke sub ya. Sub ya. Nah, ini hasilnya. Lagi supaya hasil di bawah ya. Tadi dia kita ambil 9 dikurangi 5 ya. Contoh pertama dulu. Mana 9, ini 5, 2. Dua nih ya. Pada saat subnya 0. Kalau kita mau kasih kawan ada yang 0 ya. Sembilan tadi ya, 9 dengan saat subnya 0. 0 ya. Hasilnya 9 tambah dengan 5 dapatnya 14. Nah, kemudian nilai yang sama untuk pengurang. Nah, kalau itu penjumlah ini rugi kita. Bersusif langsung saja. Tapi nanti ya, ininya dipakai ya. Nah, S0-nya nggak dipakai ya. Saja apa ada ini. Nah, pada saat subnya 1 hasilnya 4. Jadi dia adalah pengurang. Di rangkaian satu rangkaian bisa kita gunakan untuk 2 kepentingan. Tapi ingat di sini pengurangnya hanya untuk jika pengurangnya lebih kecil dari yang dikurang ya. Yang berarti nilainya positif. Kalau nilainya negatif, nah kita harus diubah lagi nilai rangkaian hasil tersebut dengan mengkomplement duakannya jadi negatif. Dibalik 1 jadi 0, 0 jadi 1. Kemudian hasilnya ditambahkan dengan 1. Nah, ini. Nah, nilai yang lain kita langsung di sini ya. Umpamanya tadi ini 9, 12 tambah 1, 13 ya. 13 kurang 5. Kapannya? 8. Tapi kalau 13 tambah 5, 18 ya. Ini dia bawah. Kalau untuk tambah harus ini ya, harus tambah 1. 16 tambah 2, 18. Kemudian kalau jumlah dulu. Kurang 15 ya. Ini 15 dikurangi 15. Dapatnya kan 0 ya. 0. Tapi ditambah 15 tambah 15 dapatnya 30. 16 tambah 14. Ya. Di satu rangkaian bisa berfungsi ganda. Nah, itu dia untuk rangkaian. Ini kemarin kita gunakan inverting ya, menyalurkan. Nah, kalau menyalurkan sayang hanya menyalurkan kabel saja. Tapi dia bisa menyalurkan, tapi bisa juga membalik. Kalau membalik lebih mudah kita gunakan not, tapi hanya bisa membalik saja. Nah, sebenarnya sampai di situ itu ininya. Cuma nanti kita masuk lagi gimana kalau pengurang yang langsung gitu ya. Nah, di rangkaian-rangkaian digital itu tidak digunakan. Bisa kita secara teori karena ada half adder atau full adder, berarti ada juga dong half subtractor sama
full subtraktor. Ya. Cuman dia tidak dipergunakan karena makanya IC untuk subtraktor tidak ada, dia menggunakan adder. Half subtraktor sama dengan mirip dengan half adder, cuma subtraktor input N-nya salah satunya kakinya dinotkan. Tapi terbalik dia, salah satu not. Dan di atasnya sama, exclusive OR. A tambah jumlah mod 2 ya dengan B. Artinya ini adalah A komplement B ditambah AB komplement. Itu artinya kemarin ya. Nah, ini. Jadi pada saat dia sama, dia akan 0, pada saat berbeda dia 1. Sedangkan N salah satu kakinya dibalik. Ya, pada saat nilai A, AB sama, nah, ini kalau sama kan, ini 0 kan. Nah, sama dia malah 1. Artinya apa? Sama-sama 0 atau sama-sama 1. Sama 1 ini ya, sama 1 ya. Sama 0 ya 0 ya. Kalau sama-sama 0 ini 0 juga. 0. Ini pada saat sama 1, nah, ya. Ini dia terbalik 1 atau 0 di sini dia akan 1. 0 atau 01 dia akan 1. Ini juga pada saat 10, nah, hanya yang 1, B-nya yang 0. Nah, kembali. A-nya yang 0, B-nya 1. D1. Nah, di sini ya, pada saat nilai jika ada A dua-duanya sama. Itu dia. Jadi kalau ini pengurang. Nah, pengurang artinya apa? A tidak dikurang B tidak sama dengan B dikurang A. Kalau jumlah kemarin sama. Jika salah satu A-nya 1, dia pasti 1 gitu kan. Nah, itu A atau B terserah. Kalau di sini tidak bisa. Jika A1, B-nya 0, itu berbeda dengan jika A-nya 0, B-nya 1. Nah, maka dia minjam. Makanya ini tidak dipergunakan untuk pengurang langsung. Nah, ini contohnya. Kalau yang 2 ini masih ini ya. Kalau yang 2 2 pengurang. Tapi kalau 3 nanti dengan pinjaman itu susah. 0 dikurangi 0 ya, dapatnya 0. Nggak ada pinjaman, belum ada pinjam, belum perlu ya. Nah, kemudian saya langsung yang ketiga dulu ya. 1 dikurangi 0, ya 1 tidak ada pinjaman. 1 dikurangi 1 ya 0 juga, tambah ada pinjaman. Ya misalnya 0 dikurangi 1, hasilnya juga 1, tapi dengan syarat pinjaman 1. Ini saya inginkan ya. Pada saat 0 dikurang 1, hasilnya 1, tapi dengan syarat ada pinjaman 1. Nah, tapi ini doang ini ya. Yang lainnya udah sama. Cuma nanti kalau 3, nah itu agak susah. Nah nih, pengurang penuh sama 2 buah pengurang paro, kemudian kalau tadi kan pinjamannya ya yang diorkan, sekarang ini bawaannya ini sekarang pinjamannya. Ini sama. Kalau di headernya mikroprosesor atau nanti untuk aplikasi data sama. Borrow dengan carry itu dia tempatnya sama. Karena dia tidak ada menggunakan borrow sebenarnya. Dia adalah pengurangan cara jumlah. Kemudian sama 2 buah. Nah, masalahnya pada saat C1 nanti. Pada saat C0 dia sama dengan pengurang paro. Nah, ya. Yang merah ini sama. Ini C-nya 0 kan? C-nya 0. C-nya 0 sama. Pada saat 0 ini ya, dari A ya, 0 dikurangi 0 ya, hasilnya 0, tidak ada pinjaman. 1 dikurangi 0 ya 1 tidak ada pinjaman. 1 dikurang 1 dapat 0, pinjaman juga nggak ada. 0 dikurangi 1 seperti tadi ya, 1. Ini jika C-nya pinjaman paksa ini, nah ini yang bikin pada saat 1 ini membingungkan. Pada saat 00 hasilnya 11. Nah kenapa 11? Dia kan nggak perlu pinjaman. Dipaksa minjam, berarti ada pinjaman kan? Nah karena ada pinjaman dia ada nilai punya. Punyanya kenapa? Karena minjam. Nah makanya pinjaman 1 hasilnya 1. Nah karena padahal nggak perlu nih kan? Dipaksa. Nah, C-nya ada 1. Makanya ini susah ininya.
Pada saat 01 juga kan, nah, dia kan dapatnya 1 dengan pinjaman 1. Ini dipinjamin satunya, ya ini jadi 0. Tetap pinjamannya 1. 1 kurang 0 juga, nggak perlu pinjaman kan, hasilnya 1. Tetapi karena dipaksa minjam, ya hasilnya tadi menjadi 0. Karena ini pinjaman dipaksa minjam. Untuk pinjamannya akan menghilangkan nilai. Ini sama yang di atas. 1 kurang 1 kan nggak perlu. Nggak perlu pinjaman, tapi dipaksa minjam ya. Hasilnya ada 1 dan dengan pinjaman 1. Nah, ini yang agak membingungkan kan. Itunya. Nah, makanya pengurang langsung ini tidak dipergunakan. Nah, itu dia. Apa nggak digunakan? Nah, kalau untuk pengurang jajarnya tidak ada nih satu IC. Berarti kalau ada seperti ini 4 penjumlah jajar dari B A3 sampai A0 dikurangi dengan B. Berarti ini harus kita buat 4 kali ini. Minimal ini 3 yang di ujung 1 half header. Ini 3 tentunya ini ya. Yang Y3, Y2, Y1 yang di sininya cukup yang half header ya. Cuma berapa isinya? Ini kali 3 ditambah ini 1. Ribet kan? Makanya tidak dibuat orang. Karena tidak ada IC half subtractor atau full subtractor. Kalau header ada. Dalam satu IC dia ada 4 headernya. Atau kalau full subtractor bisa juga kalau mau. Nah, ini nggak ada. Nah, makanya kenapa tidak dipergunakan. Nah, kalau untuk itu kita harus tabel ini. Hitungnya ini ya. Nah, ini tadi. Contohnya. Kita harus balik ke tabel. Kalau enggak kalau yang 2 input C-nya 0 nggak masalah. Nah, ini ya, header udah ya. 1 dikurang 1 dapatnya 0, pinjaman 0. Ini ke 0 udah. Enak. 0 kurang 0 dapatnya 0, pinjaman nggak ada. Nah, ini. Cuman C-nya 0, enak juga. Hanya dapat 1, pinjaman 1 ya karena C-nya 0. Nah, ini C-nya 1. Nah, ini harusnya 1 dikurangi 0, dapatnya 1 kan? Nah, ini karena ada pinjaman, ya hasilnya jadi 0 dengan pinjamannya. Nah, susah. Nah, yang ini kalau tanpa tabel kita bisa salah kita. Tapi kalau ini kebetulan ya, ini apa ada ya 1 0 0. Ini 0. Ini harusnya 1 kan? Karena C-nya 0. Cuma C-nya 1 di sini nih. C1. C-nya 1. Nah, kita 1 kurang 0 harusnya kan 0. Tapi 1 kurang 0 dapatnya 1 kan? Ini kan ada pinjaman ya jadi. Ini yang 1 ini 1 0 ya, yang di atasnya tabelnya. Ini 1 1 0. C-nya 1 ya. Ya, nih. C-nya 1. Ininya nih. Jadi 0 0 kan. Nah, ini susah. Makanya tidak dipergunakan pengurang langsung. Nah, jadi kalau ini dia menggunakan pengurang dengan komplemen. Nah, sampai di situ materi kita untuk UTS ya. Jadi kita sampai rangkaian aritmatika. Nah, sekian pertemuan materi kita sampai UTS-nya sampai di sini ya nanti ujiannya. Nah, di portal mungkin ada, saya nggak bisa lihat yang untuk mahasiswanya ya, peraturan UTS ya, tapi sudah saya kirimkan yang dari ke rektor 1 ke grup ya, tolong dibaca bahwa nanti kalian akan dibatasi waktunya, kemudian harus mengirimkan link Google Drive. Nah, ingat kalau link Google Drive, jangan sampai lupa hak akses ke dosen ya. Bukan ini untuk kuliah saya semua ya. Berbagi linknya Pak ya? Nah, berbagi linknya. Oke. Untuk portal karena itu sekalian katanya untuk baca aturannya untuk daftar hadir itu. Nah, tapi untuk kuliah saya tolong dikirim juga ke Google Classroom, tapi bukan link. Nah, jadi kalau link masalah nanti filenya dikirim ya, foto saja dan kirim ke Google langsung bisa nanti sebutkan tempatnya. Dan sama. Linknya ke portal ya Pak? Hah? Linknya ke portal. Yang link ke portal, link Google Drive ya. Nah, kemudian kalau ke Google Classroom itu dikirim filenya. Nanti sajikan tempat UAS gitu ya, UTS ya.
Nah, sama waktunya sama tutupnya dengan UTS. UTS dikasih 4 jam, saya juga kasih nanti 4 jam. Nah, setelah diselesaikan, kasih waktu. Kalau kita kan paling 2 jam itu kalau kuliah kan, tapi itu dikasih 4 jam karena masalah online ya. Nanti kalau udah waktunya lewat tidak bisa lagi. Ya, tidak bisa lagi masuk, artinya kamu tidak punya nilai. Makanya selesai langsung di-upload ya. Selesai langsung di-upload, kasih komentar untuk daftar hadirnya, nilai apanya langsung di link. Linknya langsung dikasih, makanya kasih linknya ya. Makanya kasih link Google Drive-nya. Kemudian filenya dikirim ke Google Classroom. Itu jaga-jaga, seandainya nanti nggak terhubung, bisa diambil. Ya, kemarin banyak diminta itu nggak banyak juga yang nggak balas, akhirnya ya nggak ada nilai jadinya kan rugi kalian mengerjakan, cuman link kalian tidak dikasih akses dosennya. Hati-hati, aksesnya dikasih untuk yang linknya dikasih tersebut ya, lainnya dia bisa buka. Iya, Pak. Hati-hati, karena yang semester kemarin banyak yang seperti itu, banyak dosen ngeluh ini linknya nggak dikasih akses, cuman diminta balik ke emailnya, baca-baca emailnya gitu kan. Ada juga yang baca, cuman banyak yang enggak. Ya, nilainya enggak, apa nilai nggak bisa dibuka ya. Nah, untuk jaga-jaga yang saya kirim ke Google Classroom. Ya. Tapi file, jangan link juga. Kalau ini sama aja, nggak bisa dibuka, dua-duanya nggak bisa kan. Tapi file yang kamu linkkan terus yang simpan di Google Drive itu dikirim ke Google Classroom kuliah ini. Kuliah saya minta supaya jangan sampai mahasiswa rugi nanti. Kalau sama, batas waktunya sama. Kalau di portal sudah ditutup, tidak bisa komentar lagi kamu itunya untuk mengirim linknya, ya di Google Classroom juga sama. Jadi saya nanti mulai mengirimkannya waktu mulai perkuliahan dimulai. Jadi buku yang dimulai, saya kirim, itunya ya, kalian juga soalnya di situ, cuma jawabannya di situ nanti ya. Itu hati-hati ya nanti ya, jangan sampai kesalahan teknis ini nanti membuat kalian tidak lulus. Ya. Saya tidak bisa, udah diminta, tolong aksesnya dikasih. Nah, email nggak dibuka kan gimana? Akhirnya nggak tahu, dia kan ke email dikirimkan tuh. Kalau Google Drive ya, nah kita ini aksesnya minta akses. Nah, kita buka lagi Google Drive, aksesnya dibuka. Baru nanti dosennya bisa. Kalau nggak dibuka aksesnya, hanya kamu yang bisa buka. Jadi dosennya nggak bisa buka, berarti nilai nggak ada. Nah, hati-hati. Ya. Sampai di sini kita hari ini kita selama ujian kita tidak ada kuliah ya, kan ujiannya 2 minggu masalahnya. Dan kita karena tidak ada udah diganti ya, waktu yang libur sudah diganti. Tapi ada juga kemungkinan dosen lain yang belum sempat ganti itu diperbolehkan selama UTS untuk mengganti kuliah. Karena pertemuan itu nanti nggak boleh lagi kurang dari 14. Kalau dulu masih bisa minimal 12, 14 maksimal. Terus sekarang tidak ada batas minimal maksimal, harus 14 pertemuan. Karena itu dilaporkan ke Dikti dan Makopertis ya, RL Dikti Buaya 3 sama Dikti. Jadi harus pertemuan 14. Nah, makanya nanti mungkin yang belum 7 ya dia ada kuliah ya. Jadi kalau kita kan enggak habis ya. Nah, kita tutup ya kuliah kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.